Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudah-mudahan anak-anakku, siswa-siswaku yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan, kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia. Pertama-tama Pak Guru ucapan terima kasih pada pembelajaran minggu yang lalu. Kalian telah belajar dengan baik dan telah mengumpulkan tugas-tugas dengan baik pula. Bagi anak-anak siswa-siswaku yang kemarin belum sempat mengumpulkan tugas karena satu dan lain hal, Pak Guru harapkan kali ini kalian untuk mengumpulkan tugas, karena dari berbagai macam tugas itulah Pak Guru akan menuliskan nilaimu di raport nanti. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang pembelahan sel. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang organ reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun pada wanita. Nah, pada akhir penjelasan nanti, Pak Guru akan menugaskan kalian untuk menuliskan dan mengerjakan di buku tulis kalian masing-masing dengan rapi, dan hasilnya nanti kalian kumpulkan seperti minggu yang lalu. Di sini ada 12 tugas yang harus kalian kerjakan. Tetapi tidak usah khawatir, kalau kalian menyimak dengan baik apa yang Pak Guru jelaskan, insya Allah kalian akan mudah untuk mengerjakannya. Nah, sebagai kesepakatan bagi kalian yang mengerjakan tepat pukul 12, jadi sekali lagi bagi yang mengirimkan tugas sebelum jam 12 atau tepat sampai jam 12, nilai maksimalnya 100. Bagi yang mengumpulkan tugas, batas akhir jam 1 siang, nilai maksimalnya 90. Dan bagi yang mengerjakan tugas sampai batas waktu jam 2 siang, nilai maksimalnya 80. Nah, bagi yang mengerjakan tugas setelah jam 2 siang, Pak Guru batasi sampai jam 3 siang, nilai maksimalnya di bawah 80. Ini Pak Guru lakukan agar kalian terbiasa untuk tertib dan disiplin, yang insya Allah karakter tertib disiplin itu akan bermanfaat bagi masa depan kalian. Itu ya anak-anak ya. Nah, mari kita mulai satu persatu. Yang pertama kita akan membahas yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ini telah ada gambar ya, gambar organ reproduksi pada pria. Nah, supaya kalian nanti mudah untuk menggambarkan, pada pertanyaan tugas nomor 1, yaitu gambarkan bagian-bagian organ reproduksi pria dengan lengkap. Ikuti caranya menggambar yang Pak Guru ajarkan ini ya. Oke, siap. Mula-mula kalian menggambarkan bulatan seperti ini. Nah, setelah itu ini diberi nomor 1 ya. Kemudian gambar lagi di atasnya seperti ini. Ini diberi nomor 2. Tuh. Setelah itu dari ujung ini kalian buat seperti saluran, terus memanjang bengkok ya, gini ya, memanjang bengkok, melekuk terus ke sini, terus sampai di bawah sini. Nah, begini. Nah, ini diberi nomor 3. Kemudian yang ini diberi nomor 4 ya. Setelah itu kalian buat semacam pipa di sini ya.
macam pipa. Di sini kalian beri nomor 5. Nah, terus di sini kalian buat lagi, kelihatan sini. Diberi titik-titik begini, terus diberi nomor 6. Kemudian di sini kalian beri bulatan yang agak memanjang seperti begini, agak memanjang, nomor 7. Di bawahnya diberi bulatan juga tapi agak melebar, ya, agak melebar ini ya. Diberi nomor 8. Terus di sini ada seperti kacang tanah kecil begini, diberi nomor 9. Nah, seperti itu. Jadi caranya menggambar ya secara perlahan-lahan. Nah, mari kita bahas apa itu nomor 1 dan apa itu nomor 2 dan seterusnya. Nah, nomor 1 ini disebut dengan testis ya. Testis fungsinya untuk apa? Menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Atau dibalik, testis fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Itu nomor 1 ini ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini apa fungsinya? Apa namanya? Nomor 2 adalah epididymis. Apa fungsi epididymis? Sebagai tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma. Kemudian nomor 3 ya, ini nomor 3 saluran yang panjang ini. Nah, apa nomor 3? Nomor 3 namanya vas deferens atau saluran sperma. Nah, apa fungsi vas deferens? Yaitu saluran sperma yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Kemudian nomor 4 ya, ini nomor 4 ini ya. Apa nomor 4 namanya? Nomor 4 namanya adalah uretra. Fungsinya adalah merupakan saluran sperma dan urin dan merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi pria. Kemudian kita menginjak ke nomor 5 ya, ini ya, nomor 5. Apa nomor 5? Nomor 5 adalah penis. Fungsinya sebagai alat kopulasi. Kemudian nomor 6 ya, letaknya ini nomor 6 ini. Apa fungsinya nomor 6 dan apa namanya? Nomor 6 namanya skrotum. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk proses pematangan sperma. Kemudian, nah, kita menginjak ke nomor 789. Nomor 789 ini merupakan kelenjar reproduksi pada pria. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Nomor 7 namanya kelenjar vesicula seminalis. Fungsinya adalah menampung sperma dan menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Zat-zatnya itu ada 3. 1. Zat yang bersifat basa. Fungsinya untuk apa? Menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra. Zat yang kedua namanya fruktosa atau gula monosakarida. Apa fungsinya? Sebagai sumber makanan atau sumber energi yang utama bagi sperma. Nomor 3 namanya hormon prostaglandin. Yaitu zat yang ketiga adalah hormon prostaglandin. Apa fungsinya? Merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi pria sehingga sperma lebih mudah dipindahkan. Yang
keempat namanya protein pembekuan. Fungsinya untuk apa? Untuk pembekuan atau koagulasi semen. Ya. Kemudian kelenjar yang kedua, yang nomor 8 ini ya. Yang nomor 8 ini namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan cairan bersifat asam yang mengandung beberapa zat, yaitu 1. Asam sitrat. Ini untuk menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua, menghasilkan berbagai macam enzim. Ada 3 jenis ya, enzim pepsinogen, lisosim, dan amilase. Apa fungsi enzim-enzim itu sebenarnya? Adalah sebagai katalisator atau mempercepat proses kimia pada proses metabolisme. Yang ketiga, zat yang ketiga namanya seminalplasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri yang ada di dalam saluran reproduksi pria. Nah, yang terakhir, yang nomor 9 ini ya. Ini namanya kelenjar Cooper atau bulbouretra. Ini fungsinya menghasilkan cairan bersifat basa untuk melindungi kerusakan sperma dengan cara menetralkan urin yang bersifat asam. Ini adalah ya bagian-bagian organ reproduksi pria beserta fungsinya. Nah, berikutnya masih berkaitan dengan organ reproduksi pria. Jadi, ternyata pada alat kelamin manusia itu ada dinamakan dengan alat kelamin luar. Apa itu alat kelamin luar? Yaitu alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh yang dapat diamati secara langsung. Kalau alat kelamin luar pada pria adalah penis dan skrotum. Perhatikan gambarnya ini. Jadi nomor 5 ini ya, penis, nomor 6 ini skrotum, yaitu alat kelamin luar yang langsung dapat diamati. Kemudian ada yang namanya bagian alat kelamin dalam, yaitu alat kelamin yang terletak pada bagian dalam sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Nah, jika kalian ditanya bagian-bagian manakah yang disebut dengan alat kelamin dalam pada pria, tentu kita lihat bagian-bagian yang tidak dapat diamati secara langsung, yaitu nomor berapa? Yaitu nomor 1, testis ya. Nomor 2, epididymis. Nomor 3, vas deferens. Kemudian ini 789 nih, kelenjar-kelenjar reproduksi ini ya. Kelenjar-kelenjar reproduksi pria nomor 789, dan yang terakhir adalah uretra. Ini adalah alat kelamin dalam yang tidak dapat diamati. Nah, berikutnya kalau kalian ditanyakan bagaimana urutan saluran organ reproduksi laki-laki dari bagian dalam sampai terluar. Urutan saluran organ reproduksi laki-laki dari bagian dalam sampai terluar. Nah, urutan saluran yang ditanyakan saluran dari bagian dalam sampai luar tentu dimulai dari nomor 1 ini, testis. Terus kedua, nomor 2, epididymis. Terus nomor 3, vas deferens. Nomor 4, uretra. Sekali lagi salurannya ya, nomor 1 testis, nomor 2 epididymis, 3 vas deferens, dan nomor 4 ini uretra. Loh, kenapa kok nomor 789 kok tidak disebut dengan saluran? Ini karena ini bukan saluran
reproduksi, tapi merupakan kelenjar reproduksi, gitu ya. Oke. Berikutnya, pada seorang laki-laki umumnya berusia sekitar 13 sampai 14 tahun itu berada pada masa pubertas atau masa remaja. Nah, tanda-tanda seseorang laki-laki yang telah mengalami masa remaja atau pubertas adalah testis mulai menghasilkan sel kelamin namanya sperma, dan testis juga menghasilkan hormon testosteron. Dengan kata lain, seseorang laki-laki dikatakan telah mengalami masa pubertas atau remaja jika testisnya sudah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu apa fungsi hormon testosteron pada pria? Yang pertama adalah mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki. Kedua, mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Nah, ciri-ciri kelamin sekunder ini ditandai dengan berbagai macam perubahan fisik, seperti membesarnya suara, ya, membesarnya jakun, otot-otot yang lebih kuat, dada yang lebih bidang, kemudian meningkatnya aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat dalam kulit, sehingga pada saat puber muncul jerawat dan bau badan. Nah, berikutnya pada laki-laki itu akan dilakukan namanya khitan atau sunat. Sebenarnya apa sih khitan atau sunat itu? Adalah proses pemotongan atau menghilangkan bagian berbentuk lipatan kulit yang terletak pada ujung penis atau disebut dengan prepus. Sekali lagi, khitan adalah memotong atau menghilangkan lipatan kulit pada ujung penis yang disebut dengan prepus. Lalu apa tujuan daripada khitan? Adalah untuk menjaga kebersihan alat reproduksi pada pria, karena dengan bersih akan mengurangi risiko berbagai macam penyakit pada reproduksi, misalnya infeksi saluran kemih, kanker penis, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang lainnya. Itu anak-anak penjelasan singkat tentang organ reproduksi pada laki-laki. Berikutnya adalah kita akan membahas organ reproduksi pada pria. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar bagian-bagian organ reproduksi pada pria, pada wanita. Sekali lagi, ini adalah gambar organ reproduksi pada wanita. Mari kita lihat satu persatu, ya. Bagian yang bulat ini, nomor 1, ya, ini namanya adalah ovarium atau indung telur. Ada 2 di kanan dan di kiri, ya. Apa fungsinya? Nomor 1 ini, ovarium atau indung telur, itu adalah 1, menghasilkan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon perempuan. Ada 2 hormon perempuan, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Kita lihat ini ovariumnya, yang warna merah adalah sel telurnya atau ovumnya. Kemudian bagian yang nomor 2, ya, seperti ada jari-jarinya ini, ya, itu namanya infundibulum. Apa fungsinya? Menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, proses lepasnya sel telur oleh ovarium ini namanya disebut dengan ovulasi. Nah, kapan sel telur terlepas dari ovarium? Kalau sel telurnya sudah matang. Yang ketiga,
Ini namanya adalah saluran telur, ya, saluran telur ini, atau tuba fallopiae atau oviduct. Nah, pada satu saluran telur ini terjadi pertemuan sel telur dengan sperma, atau disebut dengan pembuahan atau fertilisasi, atau bisa disebut juga fungsi saluran telur adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, kemudian yang keempat adalah rahim, ini ya, rahim atau uterus. Apa fungsinya? Tempat berkembangnya janin selama kehamilan, sehingga janin ini akan berada di rahim, ya, selama kehamilan 9 bulan lebih beberapa hari. Kemudian berikutnya yang nomor 5, ya, nomor 5 ini, ya, nomor 5 yang ini ya, ini adalah namanya endometrium. Apa fungsinya endometrium? Melapisi atau melindungi rongga rahim, ya, melapisi atau melindungi rongga rahim. Yang kedua, endometrium juga berfungsi dalam pembentukan plasenta. Nah, terus organ yang keenam, ini ya, yang keenam ini ya, namanya serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Apa fungsi serviks? Melindungi rahim dari infeksi. Berikutnya yang nomor 7, yang paling bawah ini ya, ini adalah disebut dengan vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Ini di vagina ini biasanya sebagai saluran mengalirnya darah menstruasi dan juga saluran keluarnya bayi. Sekali lagi, ini adalah organ-organ pada wanita. Supaya lebih jelas lagi, Pak Guru ulangi. Nomor 1 ini ovarium atau indung telur akan menghasilkan sel telur. Sel telur yang telah matang akan lepas dari ovarium. Nah, setelah lepas akan ditangkap oleh infundibulum. Setelah ditangkap oleh infundibulum nomor 2 ini, sel telur tadi akan berjalan menuju ke saluran telur atau oviduct. Nah, di dalam saluran telur ini, apabila ada sperma yang datang, maka sel telur akan bertemu dengan sperma. Bertemunya sel telur dengan sperma disebut dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, jika terjadi pembuahan atau fertilisasi, sel telur tadi akan menjadi zigot, ya. Zigot kemudian akan berkembang menjadi janin, dan janin akan tertanam atau melekat pada rahim yang nomor 4 ini selama 9 bulan lebih. Nah, supaya proses kehamilan rahim bisa sehat dengan baik, maka akan dilindungi oleh yang nomor 5, yaitu namanya endometrium. Selain itu, nomor 5 juga janin yang di rahim itu juga dilindungi oleh yang nomor 6, namanya serviks, agar berbagai macam gangguan penyakit dari luar, terutama infeksi ya, sehingga nomor 6 ini serviks mencegah agar rahimnya tidak terjadi infeksi. Nah, nomor 7 adalah vagina. Kalau janin sudah 9 bulan lebih akan keluar melalui vagina ini. Nah, ini ya kurang lebih penjelasan singkat ya tentang organ-organ pada wanita. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti kalian mengerjakan ada tugas. Nah, tugas ini akan Pak Guru foto supaya lebih jelas. Demikian anak-anak, apa yang saya sampaikan sangat sederhana, dengan harapan bisa memudahkan kalian belajar dan juga memudahkan kalian mengerjakan tugas-tugas.
Harapan Pak Guru, meskipun suasana pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Pak Guru harap semangat kalian untuk belajar harus terus dijaga. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk belajar, insya Allah cita-cita kalian akan tercapai. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.